satu i'tidal, satu program, yakni doa bersama, zikir bersama, menuntaskan kewajiban yang menjadi penentu hidup tiang pelunggu sami, yakni sholat. Karena itulah pesan Nabi kita di akhir hayat beliau, as-salah, 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 as-salah. Dan insya asal sholat kita sudah tuntas, pertemuan 5 kali dalam sehari semalam yang kita tunjukkan melalui semua musola dan semua masjid, tidak usah repot, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Lewat sholat itu sudah lengkap jawaban. Sekalipun kita tidak hafal, insya Allah dijamin untuk kita bisa lancar dan sukses menjawab 6 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Dan itulah sebagai pemersatu kita umat Islam. 6 inilah yang menjadi pemersatu kita. Tidak ada yang membedakan kita semua. Pasti ada beda, tetapi titik temunya ada di 6. Sebagai kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Semua kita tidak ada lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah pertanyaan marabbuka. Jadi jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaan kedua, wa man nabiyuka? Sudah ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ma dinuka? Tidak mungkin kita naik masjid untuk sholat kalau bukan kita muslim. Maka itulah pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan keempat, wa ma qiblatuka? Tidak ada kita mengerjakan sholat tanpa mengetahui dan menanyakan kiblat dulu sebelumnya. Dan alhamdulillah kita tidak perlu repot, asal kita tahu mimbar masjid, sudah kita tahu kiblatnya insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifat ar-rahim nanti di akhirat tidak bisa kita akan ngelabui di hari kemudian. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini akan nampak kelak di akhirat. Terutama mohon maaf Bapak Ibu, yang akan menjadi pembeda antara kita dengan yang tidak sholat, wudhu yang akan membedakan kita. Bagaimanapun kita kumpul, bagaimanapun kita bersatu, misalnya nanti di padang mahsyar, kita sudah punya ciri khas tersendiri, yakni bekas air wudhu di kening kita bercahaya dia. Kemudian di atas siku kiri dan kanan bekas lebihnya air wudhu yang setiap waktu kita berwudhu itu juga berbekas di hari kemudian, termasuk di atas mata kaki kita. Maka itulah yang akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Maka syukurlah kita melalui peringatan Maulid ini, siapapun kita, mari kita datang dan kumpul di masjid. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama panitia, kalau peringatan Maulid itu memang yang hadir itu adalah undangan, alangkah bagus, alangkah lengkap dan luar biasa kalau ibu-ibu juga dihadirkan. Kenapa? Jangan hanya ibu-ibu disuruh diperintah buat dulang, tetapi yang ikut maulid dulangnya mereka yang dari kemarin Bapak Minggu ngurunti mite-gede nyun, tapi semua mereka tidak ada yang mendengarkan pengajian. Karena Rasulullah SAW beliaulah yang betul-betul menjadi reformis untuk menggeser dan membedah bagaimana Rasulullah mengangkat derajat perempuan. Sebelum Nabi kita lahir, ternyata
sandal kelapa banding perempuan. Yang artinya Bapak Ibu, karena begitu anak wanita lahir sebelum Nabi kita lahir dibunuh, begitu lahir wanita ditanamkan hidup-hidup, akhirnya kekurangan perempuan. Nah, karena lantaran kekurangannya perempuan, muncullah hukum sebelum Nabi kita diutus, diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, yang disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah dengan batasan waktu, karena terbatasnya perempuan. Sok mau anda sebulan, sok mau anda seminggu, anda 2 bulan. Ini namanya nikah mut'ah. Akibat lahir wanita dikuburkan. Nah, akhirnya wanita kekurangan, yang akhirnya timbul sebelum Nabi kita ada namanya nikah mut'ah. Tapi sekarang sudah beda, wanita kelebihan. Andai kan belum punya istri sama-sama 3 saja, tidak habis sekarang ini. Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lantaran ibu-ibu atau wanita terlalu banyak, lalu misalnya kita akan remehkan perempuan. Jangan seperti cerita di Kelayu Bapak Ibu dulu ceritanya. Kawin sehat. Mohon maaf, sekali menari sandal bangkat, sekali menari sandal kebun, sekali menari jual motor, sekali menari jual leleniun. Akhirnya apa? Saking banyak kalinya kawin cerai, bangkat gue, kebun gue, motor elek, balik bertingkat, darat ada lah gue. Akhirnya lalu tiba sedih kukup, mikir merenung itu. Mulai bangkat ku gua, kebun ku gua, baby tiba kuleka motor ku anak, sekumbian-kumbian ku milengakan kenyaman bau nyiur, karingan ku suruh dengan bawang aku dua, menghayal di sini kuku di atas batu sidepa. Terus dia mikir, ngenu molah kulai, memakan gajah ini ada nasibku, mengkata apa yang berbuat singene lalu, mengkata. Lio dulu darah jawaban, lio kanan darah jawaban, lio kiri darah jawaban, lio mudi darah jawaban, lio atas kosong, ampun dan bawah, lio yang dan bawah. Oh, bangkat, ampun gue bangkat, ampun gue kebun, ampun gue motor kejual. Ampun gue balik si menubelina gara-gara kunurutan ente doang. Gara-gara kunurutan ente doang. Gara-gara kunurutan ente doang. Ampun baik batu, ampun pepas sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan gara-gara banyaknya perempuan lalu kita mainkan perempuan. Kenapa? Rasulullah sudah memesankan kepada kita semua, istausu bin nisa'i khaira. Pandai-pandailah, baik-baiklah kalian semua terhadap perempuan. Masya Allah, ma akramahunna illa karim, wa ma ahanahunna illa lain. Tidak ada seorang laki menghargai dan menghormati perempuan dengan cara menghargai dan menghormati perempuan sebagai pertanda bahwa kita adalah orang baik. Tidak ada orang yang menghina, meremehkan dan mempermainkan wanita dalam hidupnya, melainkan itu adalah pertanda bahwa itu adalah orang laki tidak beres. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, sekalipun kita alhamdulillah mut'ah dulu karena kekurangannya wanita. Anda sebulan di dekat lebih, Anda 2 bulan, Anda sebulan setengah. Itu namanya nikah mut'ah, nikah yang membatasi orang status suami istri. Tetapi kalau nanti tidak mempermasalahkan siapa yang punya anak, ini susahnya. Ini yang susah. Itu sebabnya hukum syariah, hukum fikih dalam Islam sesuai dengan ajaran Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi
memperbolehkan yang namanya nikah mut'ah. Nah itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ini tadi Tiang sampaikan, mudah-mudahan karena ibu-ibu itu luar biasa Bapak Ibu, tidak akan bisa selancar, semegah dan sekokoh ini bangunan kalau tidak dilibatkan ibu-ibu. Mereka yang ngangkut pasir, mereka sebentar-bentar diminta kopi, diminta makan siang untuk tukar. Nah, artinya apa? Yang Purwosami juga menikmati, ibu-ibu juga menikmati hasil karyanya, supaya kita kompak, nampak kebersamaan untuk mengikuti apa hikmah cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, inilah yang pertama pertemuan harian 5 kali dalam sehari semalam yang paling ditakuti oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kapan bisa subuh itu seperti kita sholat Jumat, itu yang paling luar biasa. Subuh itu kita sholatnya seperti sholat Jumat. Tetapi di Jumat saja, Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah hari Jumat. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit memperdalam pengenalan diri kita. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kita susah dalam hidup ini? Kenapa kita selalu merasa kesulitan dan kesempitan yang kita alami? Jangan tanyakan kepada orang lain, jangan tanyakan kepada sana sini situ sini, tidak usah. Tanyakan diri kita, sejauh mana kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba mencari kambing hitam. Artinya kesalahan kita sendiri ingin kita limpahkan kepada orang lain. Kenapa sulit? Kenapa hidup kita mengalami kesulitan? Kenapa hidup kita kesana kandas, kesana kejepit, kesana tumbuk misalnya? Jangan tanyakan kepada orang lain, tanyakan diri kita sendiri. Cek melalui sholat Jumat. Di waktu sholat Jumat, mungkin ini mohon maaf, kita yang paling belakangan datang di masjid, lalu kita yang paling dulu angkat sejadah kita dari masjid. Artinya apa? Terlalu sempit hati diri kita kepada penentu hidup diri kita dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu, kalau kita mau untuk dilapangkan hidup kita dan disehatkan hidup kita dan luas pikiran kita, luangkanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk Sang Khalik, yakni Allah sebagai penentu hidup diri kita dunia dan akhirat. Kenapa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya dan upaya, hanya sebatas ikhtiar, tetapi akhirnya Allah lah yang menentukan. Mari Bapak Ibu, mungkin sholat kita yang belum maksimal, mungkin pendekatan diri kita kepada Allah yang masih kurang. Mari, karena apa? Kita sudah semua tahu, antum tazra'unahu an nahnu zari'un. Kalau sebagai petani misalnya, sing tetalat mendini jari, sing tetalat mendini doang berdua, sebiar tetalat sebiar keliting, tolong Aceh jari maka gajina sedai tsunami Aceh misalnya. Kenapa ini begini sulit? Mari Bapak Ibu, dekatkan diri kita kepada penentu hidup ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah inilah pertama Bapak Ibu, pertemuan harian 5 kali dalam sehari semalam melalui sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, ada pertemuan mingguan, itulah sholat Jumat, sehingga diwajibkan khatib untuk berpesan dan berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Setiap khatib wajib menyampaikan pesan dan wasiat, karena itu salah satu dari rukun khutbah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada pertemuan bulanan. Kalau sholat Jumat, pertemuan mingguan, perintah Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil hari Jumat untuk datang ke masjid melalui adzan, fas'au, segera berangkat ila dzikrillah, untuk menyelesaikan kewajiban mingguan sambil bersolat, baca salawat, baca Quran dan zikir serta lainnya. Nah, ini pertemuan mingguan. Oleh ulama menambahnya supaya tidak terlalu jauh jarak antara mingguan dan tahunan, maka diadakannya pertemuan bulanan, ditambah dengan 4 pertemuan. 1, pengajian 1 Muharram. Itu perlu sebenarnya diisi metode kegiatan 1 Muharram dalam rangka membangkit jiwa hijrah, jiwa perjuangan diri kita sebagai muslim untuk mengikuti jiwa hijrahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Kalau memang salah, mari kita pindah kepada yang benar. Kalau memang kita malas, pindah, bergeser, hijrah kepada yang rajin. Kalau kita terlalu terlena dalam hidup ini, hijrah untuk menjadi orang yang semangat dalam hidup. Jangan PL3. Apa PL3? Perjalanan hidup selalu lelah, letih, lesu terus, telur kedang, momot kapok keketut, pegawai alwi di darat baru tuntas. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita umat Islam ini saatnya untuk kita bangkit. Bagaimana membangkitkan jiwa dan semangat? Itulah antara lain melalui peringatan pengajian 1 Muharram. Yang kedua, Maulid Nabi kita. Sekarang ini peringatan Maulid. Bagaimana Bapak Ibu? Man ana laulakum. Itu ada qasidahnya. Kita tidak akan pernah lahir di dunia ini kalau bukan karena lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus di atas dunia rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa pemersatu, sebagai pembawa obat, sebagai pembawa kesejukan. Nabi kita disambut oleh seluruh dunia, hatta batu pun ikut menyambut Nabi kita. Dulu Nabi kita amartuka fansabbahat bihal hasa wa adwatil desha bima'in hamiri. Rasulullah begitu beliau genggam batu, ternyata batu yang beliau genggam, batu yang beliau genggam itu bertasbih kepada Allah. Amartuka fansabbahat bihal hasa. Beliau itu menggenggam batu yang ada di dalam genggaman beliau itu, ternyata beliau dengar bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Bertasbih semua apa yang ada di bumi maupun yang di langit ini. Masya Allah. Mari Bapak Ibu, tidak akan kita ada di dunia ini kalau bukan karena lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai pembawa rahmat seluruh alam. Nanti di ujung peringatan Maulid perlu buktikan seluruh alam ini ikut menyambut Maulid. Buktikan nanti setelah Maulid, daun nyiur jadi celorot, daun bunti jadi keladi, manuk mbena ngongkong, mbena senang ketuk-ketik, lagu bareh li papa Maulid. Yes, kekelak di atas biru belunggu demi cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena sholat adalah imaduddin, sholat tiang agama. Kemudian sholat itu Bapak Ibu yang paling pertama akan diperiksa di hari kemudian nanti. Idza saluhat, di sana inna awwala ma yanzurullahu fi yaumil qiyamah as-salat. Yang paling pertama akan diperiksa kayak orang pergi luar negeri itu paspornya. Maka yang menjadi paspor kita adalah sholat. Idza saluhat saluhal jasadu wa idza inna awwala ma yanzurullahu fi yaumil qiyamah as-salat. Idza wujidat tammatan qubilat minhu wasail amali. Kalau pemeriksaan sholat kita sudah beres, yang lain-lain insyaallah nurut dia. Wa wujidat naqisatan. Tetapi kalau koreksi dan pemeriksaan hasil sholat kita tidak pas, tidak lengkap, bagaimana? Ruddat minhu wasairu amali. Maka semua pekerjaan itu tersendat semuanya karena sholat belum tuntas. Sehingga apa? Ruddat, dikembalikan. Pegawaian ini bertindak kena aku. Nah begitulah kira-kira kalau hasil sholat diperiksa tidak beres, dikembalikan kepada diri kita. Tapi kalau sholat kita sudah mantap, bagus dan beres, maka insya Allah semua mama yang lainnya itu ngiring dia insya Allah. Nah kemudian yang berikutnya, pertemuan yang keempat, nuzulul Quran. Bagaimana menanamkan diri kita sesama seluruh jamaah cinta Quran. Sebab apa? Allahumma jalil Quran lana fid dunya qarina. Bagaimana dalam hidup ini Quran kita jadikan teman. Wabil qabri mumisa, di dalam kubur Quran yang akan menjaga dan memelihara kita. Dengan adanya Quran di dalam hati dan pikiran kita dan sikap serta perilaku keseharian, maka Quran akan menjaga dan melindungi dan memelihara kita. Wabil qiyamati syafi'ah, Quran juga yang akan melindungi dan akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu, mari kita cek diri kita terhadap Al-Quran sebagai pembawa kedamaian dan keselamatan, sebagai pendamping mulai dari alam kubur, kemudian di hari kemudian adalah sebagai syafaat, kemudian wabil jannati rafiqa, kita akan hidup bersama Al-Quran di dalam surga. Coba kita cek diri kita, mohon maaf Bapak Ibu. Pertama, melalui Al-Quran batin hafil bilang mali. Jamaah-jamaah Bapak Ibu, ya, cek diri kita. Ulai nanti pada sidang Allah dan yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Kira-kira dulu, dibilang balik, melalui Al-Quran batin hafil. Dengan Hafiz. Dengan HP ini, saya lupa. Muntalale timba itu. Padahal tu anta wajalil Quran lana fid dunya qarina. Jadikan Quran sebagai pendamping dan menjadi teman setia saya ya Allah. Muntalale timba member beratan atenta si tinggalan HP dari Quran. Mendalam tiba itu jauh dipelini Quran. Sehingga Quran mahalaliate kan insyaallah. Lagu-lagu HP dia jauh. Wadah terlenek kalikan itu kawah pelingin itu lah. HP itu hilang ketinggalan. Pada harap modelita seandainya mungkin cerita buat anak menung ini dah hilangan pare apa tekan ibadah angkat pelingin. Ya Allah, ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada anak jadi anak TK. Anak-anak, kalian mau jadi apa ya? Apa angkat kalah kita menjawab? Milik yang jadi ustaz. Anta milih menjadi apa? Jadi polisi. Anta milih menjadi apa? Jadi tentara. Sinina anta milih menjadi apa? Jadi pramugari. Anta apa? Milihku jadi HP. Kan memilih jadi HP mungkin dah. HP sekali nak berdering langsung angkat naya si inangku. Bayi kita jaga kerja sematan tanangis dia ada rumur-rumur kita.
Nyakalalah kita nangis, dia neliul, dia dari rumah kita. Mun HP dia sekali nak berdering, langsung angkatnya. Si kedua bebe timpana inangku, ialah jauh ngerti dia doang HP ino. Kita dia nangis milu dan dua kali milu bete-bete kita. Angkat serian ku jadi HP dekat. Ini Bapak Ibu, sudah jauh tergeser kita kehidupan sekarang ini. Mari jangan jauh dari Al-Quran. Itulah nuzul Al-Quran. Nah kemudian pertemuan yang terakhir Bapak Ibu, itulah pertemuan sekali setahun di Padang Arafah, yang sekarang ini sudah ada tanda. Siapa yang sudah mengikuti pertemuan di Padang Arafah, itulah menjadi tandanya memakai sokok putih. Itulah haji. Alhamdulillah, makanya mudah-mudahan yang belum dapat bernasib menunaikan rukun Islam yang kelima sebagai pertemuan tahunan umat Islam, mudah-mudahan si becat tenasipan. Mudah-mudahan boleh tiba Mekah Madinah. Boleh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu lagu-lagu peligi buat mendaftar haji. Apa isi peligi dah? Tak mendaftar haji gulun tawah putih. Macam tekan berangkat awak tak begitu bengkok ke sini. Dia pula khawatir Bapak Ibu. Bisa wah peligi dah mendaftar haji. Isi toa pada mendaftar. Macam dah berangkat selai tahun dengan tujuan tamati bisa. Apa arah isi dah beralasan elak lijilum mudi. Misalnya kandik dengan haji sampai mati. Ini malaikat. Wah, haji mendaftar haji. Lagunya anda jualan datang ebok nyawaku kenyakan pusing hati. Pemberangkatan ini saya salah. Aku mendaftar. Bukan sidang ebok nyawa terharap dengan beralasan. Lagu-lagu yang pendidikan mendaftar apa kau nak kata berjawab? Bagaimana di mana rakyat? Lagu maksud dia bilang khawatir untuk apa daftar tidak berangkat. Bukan daftar wah. Nah masalah berangkat tunggu saatnya. Ruby nampak tertunda gara-gara program besar di sini Allah. Dua program besar luar biasa turunannya di sini Allah. Wah liwat mungkin. Program besar turunan di sini Allah. Pertama program sukun. Kedua program taman. Sukun, taman. Coba waktu gempa. Menurut bagus di pandai. Menurut tebal kasur dah. Menurut baru saprai itu ada tindu. Menurut bagus sekarang guling. Rukus baru. Lagu dia dah tahu ini tindu ke kelam. Di waktu program sukul gempa ini. Bawa teror tertidur. Lebih sang lainnya jendara gitu. Betul paling tidur waktu gempa itu. Di bawah tenda kan. Rubin lin jeluahan arah gempa. Ya Allah, Ustaz duluan berlari. Pai bapa, ia kena hidungnya. Kena sama. Gara-gara gempa si Rubin tiang kebetulan tiang limu jahidin tahu tiang. Tarik ni iman tiang. Berapa syukur. Ada masjid tahu ini mati di masjid kan ibadah kita di tiang. Nah gitulah kira-kira Bapak Ibu. Mari program subul gempa. Ada dengan gempa. Namun besubul gempa kata alun wah tamati dibalik kata datang gempa di 7,0. Apa kali lantai 2 sautnya diri dari ke atas. Dan saut diri dari ke atas nengka-nengka ini tahu tokol jengke. Kayaknya bola. Nah, dia terganggu dengan paham menengah kemudian ada si batu ingat berarti ada pengalaman. Program syukur. Nengka program tama coba. Saking teguh dan tama libalik sampai masjid yang terganggu tamai. Betul ke? Kata tutup masjid si Piranino. Isi kemamatan tidur libalik. Dia terganggu tiap berjumpa. Allah akhirnya apa? Itulah COVID. Lagu arah hikmah Bapak Ibu. InsyaAllah 5-6 tahun tambah telung 4-5 tahun sehingga datang. InsyaAllah murid SD, murid sekolah. Saya tarik pada ngerok lagu anak piana.
Bebet atau murisan ya luwe dambe atau kuris dekat. Kumbena hasil covid. Ya Allah, luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu, mari kita tenang hidup ini. Jangan terlalu jangan membuat diri terlalu bingung, termenung, terkejut, dan kaget tak keruah. Allah yang mengatur hidup ini. Tidak akan kita mati di dunia ini selama rezeki kita masih ada. Oleh sebab itu, ikhtiar tetap jalan. Berniat bangkit, lalu dibangunkan. Berniat usaha, buka usaha. Nah, semudah-mudahan semua yang pelunggu sami diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi tuah dijadiin kemudahan oleh Allah. Butuh masjid keramik, sila bareng-bareng andang ini ya, ngeno. Nggak dapat kepala doa, alur kepala dan pegawaian ini ya. Bareng-bareng, misalnya Maraniki, alhamdulillah luar biasa lancar. 2 tahun, wah selesai kubah. Noli Mujahidin, alhamdulillah juga lancar. Di sana tiang hadir sekali sebulan di Mujahidin. Alhamdulillah dari awal mulai jalan terus. Mudah-mudahan secepatnya tuntas. Nah, mungkin sekedar ini yang dapat tiang sampaikan. Tiang mohon izin dan tiang mohon maaf Bapak Ibu. Luwe kita sampean 4-5 jeluwe dah tangan ini dengan tutu-tutu. Karena Nabi kita si kita rausang dengan luar biasa. Lalu pun selapuna ketian sampean dengan ini. Kemudian Pak anggota DPR RI datang lekan Jakarta. Tiang muni. Akhirnya beliau mau kesempatan di sana kan ada sampai nikmat membawa sengsara. Tiang teman muni lagu beliau si datang lekan Jakarta di mau nyampe ya Pak Camat tenda lagu kuben nampun tiang duluan marah ada dengan si nyamalan baik. Sebenarnya berat yang gengenan pelinggihan lagu kalau mundet tiang marah niki jamaah pelupur di Selaparang toli Selaparang tidak kali nengebel wah di kita. Jadi makin ini kalau bukan karena unggas, padi tak pernah rusak di sawah. Kalau bukan karena tugas, berat yang meninggalkan pelunggu di tempat ini. Nah, jadi tiang tunas mah, li pelunggu sami ke. Nah, si penting timpa keselet langan songa, timpa kabar langan presa. Milih selamat sila kepada onya-onya, kepada sahabat saling kenisah. Menanam beli-beli bareng-bareng sahabat saling kenisah. Sekali nasihat, sang 2 kali, 2 kali teman, sang 3 kali, mudah berkali-kali dia teman baik beliau nasihat ya. Mungkin sang gak ada luar besinas. Mungkin-mungkin ke tengah saya, lagu dah mula-mula besina, dia nak berwajah apa iya, wah. Rantekan sekali kada bomba yang melakukan dia, apalagi terantekan dia lingkarin bagi. Musim mula besina kuat marah pelumpuh bangun masjid Maraniki. Kalau bukan karena semangat juang dan kekompakan pelumpuh tempo 2 tahun dia baru marah niki masjid pelumpuh niki. Ini gambaran bahwa pelumpuh sudah memaksimalkan P4 telah itu. Apa P4 Bapak Ibu? Lemung simula P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 sasa Nabi Papunina, Papumama, Papa Peleka adalah. InsyaAllah niki bukti masjid baik maulid serentak dan semarak. Sampai di ketia, mohon maaf Pak Anggota Dewan, Bapak Camat, Pak Kepala Desa yang tidak bisa mengikutinya sampai akhir, bukan karena sombong, bukan karena tidak mau mengikuti, tetapi tiang ditunggu di sana. Nah, jadi supaya di sini tiang bisa hadir, di sana juga tiang bisa ngisi di Selaparang, di makam Selaparang kita. Karena jarak tempuhnya jauh, sekali lagi tiang tunas ma bersama penunggu sami, sekali lagi tiang tunas ma mana dengan si mungkin bayu ada lebih keadaan yang menuntut dikit. Tiang tunas ma bareng-bareng sendeman tersubul lekan komplek masjid dikit. Menara pelih silap-silap di antara tiang pelunggu silap putih mati doang. Karena selesai acara ini mungkin belum tentu terbedai sampai mati kan. Maraniki hikmahnya maulid mumpung di teman
Ramadan berpisah, Senin mata berpisah di tahun ini, Piran Malik kita bedai, apalagi anggota DPR, garis mendap, perangkat Jakarta, Pacamat sebenarnya itu wilayah lainnya, jarang tegak badai. Mungkin bisa jadi ini untuk kita semua. Mungkin ada yang pertemuan terakhir untuk selama hidup, maka sebelum kita berpisah di tempat ini, kita bersihkan diri kita. Besok pertemuan yang lain, kita bersihkan diri kita juga. Artinya sebelum berpisah, kita sama-sama saling membuka hati untuk saling memberi maaf antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada beban untuk kita semua dari pertemuan yang ada. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi hidup dan perjuangan tiap penunggu, dan mudah-mudahan kita tetap dalam iman dan takwa sampai akhir hayat kita dengan mengucap la ilaha illallah, dan kelak di akhirat begini kita kumpul, mudah-mudahan seperti ini kita bersama memperoleh syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dan sekali lagi tiang mohon maaf dan tunas maaf, sekaligus tiang tunas pamit sama penunggu kita. Di sana sudah lama nunggu dari tadi. Allahumma fi wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi